Raja Brawijaya V, Raja Majapahit, agamanya punya istri 600 istrinya. Nggak apa-apa, kalau bagus nggak kuat. Bisa patah pinggangnya nanti. Salah satu istrinya muslimah Cina, namanya Subanci atau Dewi Retno, orang Jawa panggilnya. Ayo saya tanya, laki-lakinya Hindu, perempuannya muslimah, sah apa tidak? Enggak sah. Kalau laki-lakinya muslim, nah istrinya non muslim nggak apa-apa. Ini laki-lakinya non muslim, perempuannya muslim, nggak sah. Berarti kalau punya anak nggak sah dong. Tapi ada by design, by big design, ada rencana Allah yang paling besar. Apa? Punya anak laki-laki, namanya Jinbun. Siapa namanya? Nakal, anak laki nakal nih. Diusir dari istana oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, diusir dari istana. Keluar dari istana Majapahit di Mojokerto itu, jalan ke timur 40 km, masuk Ampel Denta, Surabaya. Jumpa dengan Syekh Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarkandi, yaitu Sunan masuk Islam si Jinbun, diganti namanya Abdul Fattah. Ya, 5 tahun belajar Islam, hafal Quran sudah. Permisi guru, saya anak raja, harus jadi raja. Saya anak penguasa, harus jadi penguasa. Ya sudah, saya doakan, saya restui, sana berangkat. Berdirilah, dikira cerita ini. Dikasih cerita ini, kalau mau rinci 2 tahun saya cerita begini. Dikira modalnya sedikit apa? Baca sejarah berapa jilid ini? Dikira modal sedikit, masya Allah. Ini kalau nggak di PBNU nggak saya keluarkan ya, aduh ya Allah. Ringkat cerita, tidak lama berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa itu Mamlakah Demak bin, rajanya siapa? Abdul Fattah alias putranya Brawijaya V. Bapaknya kaget, anak ujuk-ujuk yang minggat tadi jadi raja Islam. WA ke anak yang satunya, Prabu Sriwijaya di Palembang. Palembang dulu namanya Kukang. Kukang itu bahasa Cina, maknanya artinya pelabuhan besar. Kukang itu sekarang Palembang itu. Nah, sekarang anaknya satunya lagi, Jinbun saiki jadi raja Islam. Bagaimana pendapat kamu? WA-nya di reply, dijawab, ayahanda saya hormati, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Kaget bapaknya. Di samping itu lama-lama orang Jawa, rakyat Majapahit ikut Demak. Karena kalau ikut Demak dipanggil santri. Kalau ikut Demak, santri artinya orangnya budi pekerti baik, gak pernah bohong, gak pernah sulaya janji, tepat, omongannya santun, kelakuannya lempeng. Gak ngamuan santri. Aduh, sholatnya khusyuk, kelakuannya lempeng. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang santri proposal. Akhirnya rakyat Majapahit ikut Demak, ingin dipanggil ada lagi rahasia lagi. Agama Hindu itu menggunakan kasta. Jadi manusia itu berkasta-kasta, Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Nah, lapal ingsun apa? Aku ya. Itu hanya boleh dipakai oleh Brahma dan Satria. Ingsun aja. Kalau orang kecil kayak ente ini, kaulo alit, budak kecil, salaman nggak boleh, salaman dengkul yang dicium, bukan tangan. Iya, sampai sekarang Raja Jogja tuh kalau rakyatnya menghadap cium jengkul, bukan cium tangan. Nggak, bukan level cium tangan tuh, dengkul yang cium. Nah, tidak boleh menggunakan kata ingsun. Orang kecil kayak ente menggunakan kata ingsun, cakep dan ramil ente. Nggak boleh. Datang wali songo ulama, nawaitul wudu'a, niat sopo, na usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo, nawaitu soma godin, niat sopo. Itu kata orang Jawa. Seumur umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa ngomong ingsun.